Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa mencurahkan karunia dan anugerahnya kepada kita semua. Pada kesempatan pagi ini kita bersyukur kepada Allah masih bisa dipertemukan melalui program kajian Islam ilmiah yang mana pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Mencetak Generasi Rabbani. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau juga dan sahabat-sahabat beliau dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pendengar dan pemirsa Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita sampai pada poin kedua dari bab anak dan penguatan pilar-pilar keislaman, yaitu rukun Islam yang kedua, pembelajaran sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan suruhlah, perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah kamu di atas ibadah tersebut, salat tersebut. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada, khususnya kepada kepala keluarga, orang tua, agar memperkenalkan salat kepada anak sedini mungkin. Karena ini merupakan rukun Islam yang terpenting setelah syahadat, yaitu iqamus shalah, menegakkan salat yang merupakan pilar hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, hablun minallah. Itu diwujudkan dengan mengerjakan kewajiban salat 5 kali sehari semalam. Dan tentunya perkara pertama yang diajarkan kepada seorang yang masuk Islam adalah salat. Diajarkan wudu, kemudian salat. Dan salat ini memiliki makna yang sangat penting di dalam kehidupan seorang muslim. Nggak bisa dipisahkan antara muslim dan salat. Hingga Nabi mengatakan, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Batasan antara seorang hamba muslim dengan syirik dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Ini perintah yang sangat ditekankan, banyak sekali perintah-perintah di dalam Al-Quran untuk menegakkan salat. Dan salat ini adalah salah satu ibadah yang mana seorang hamba bermunajat, berhubungan secara langsung dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita telat dan terlambat memperkenalkan salat ini kepada anak-anak kita. Mulai dengan memperlihatkannya ketika ia sudah dapat melihat, lalu membimbingnya dan mengajaknya salat di samping kita ketika dia sudah bisa bergerak seperti berdiri, ruku' dan sujud. Yang perlu diingat adalah pembelajaran salat ini harus dilakukan dalam suasana yang menyenangkan bagi mereka dan menggembirakan. Karena usia anak-anak bukanlah usia taklif, mereka belum mukallaf, ya belum dibebani kewajiban. Jadi tujuan pembelajaran salat ini adalah untuk pembiasaan. Hingga ketika sudah baligh, ketika sampai usia taklif, mukallaf, ia sudah terbiasa melaksanakan salat tersebut serta mengerjakan ibadah-ibadah yang lain.
Dan sholat ini penentu, sebagaimana dikatakan Nabi, ya jika bagus sholatnya maka bagus seluruh amalnya. Dan batas maksimal menyuruh anak sholat adalah 7 tahun. Jangan sampai telat, lebih cepat lebih baik. Tapi jangan sampai lewat dari 7 tahun baru kita suruh sholat, itu telat, yaitu terlambat. Banyak orang tua yang mengeluhkan anaknya malas sholat dan tidak terbiasa sholat, bahkan kadang-kadang curi-curi untuk meninggalkan sholat. Ya mungkin ini salah satu sebabnya adalah orang tua telat memperkenalkan sholat ini kepada si anak. Ya, anak sudah berusia 9 tahun bahkan nyaris hampir 10 tahun baru ya disuruh dan dipaksa untuk mengerjakan sholat. Ini namanya terlambat. Nabi mengatakan, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Suruhlah anak-anak kamu mengerjakan sholat saat mereka berusia 7 tahun. Itu maksimalnya 7 tahun. Lebih dari itu tergolong telat, ya, terlambat dan keluar dari apa yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih cepat lebih baik. Yes, dimulai dari usia tamyiz. Tadi kita sebutkan ketika anak sudah bisa melakukan gerakan-gerakan sholat, bisa bergerak luas, berdiri, ruku dan sujud, ajak dia untuk sholat. Ajarkan dia untuk sholat. Walaupun ya nggak sempurna tentunya anak-anak sholat ya, tapi dia terbiasa dengan gerakan-gerakan itu. Ya seperti ruku dan sujud yang merupakan rukun yang paling penting di dalam sholat. Agar dia tahu kewajibannya nanti. Ya pada usia yang ke-7, kita hendaknya menyuruh dia untuk mengerjakan sholat ini. Melatih mereka untuk menunaikan sholat ini secara tertib, ya, disiplin. Ya, mengenal waktu-waktu sholat. Itu juga perlu. Dan demikian juga hal-hal yang mendukung sholat. Ya, mulai dari berwudu, ya, kemudian menutup aurat, dan memperkenalkan kiblat kepada anak, ya, sehingga dia tahu ya perkara yang sangat mendasar, fundamental, yang sangat doruri di dalam agama kita, ya. Jadi ajarkan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan mulai dari bersuci, ya, taharah, bagaimana istinja, dan ajarkan juga cara mengangkat hadas, ya, misalnya dia buang air kecil, hendaknya dia beristinja, ya, kemudian ajarkan juga cara-cara berwudu, lalu menutup aurat, memperkenalkan aurat kepada anak. Ini nanti akan kita bahas pada pembahasan memperkenalkan ataupun mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan seksual kepada anak. Dan juga ajarkan tata cara sholat Nabi secara ringkas. Rukun-rukunnya yang penting-penting, misalnya berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, ya, itu adalah bagian-bagian terpenting di dalam sholat yang bisa dilakukan oleh siapa saja, anak-anak juga bisa. Dan kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, ya, dan juga hal-hal yang bisa membatalkan sholat, ya, misalnya di dalam sholat tidak boleh berkata-kata. Nah, itu dilatih sejak dini. Minta mereka agar menghafal hal-hal yang penting di dalam sholat. Yang paling utama ya adalah surat Al-Fatihah. Ya, karena tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, maka ya kita latih anak-anak untuk bisa menghafal surat Al-Fatihah, 7 surat Sab'ul Mathani yang diulang-ulang, yang siapa saja mudah menghafal surat Al-Fatihah ini. Bahkan orang yang baru masuk Islam sekalipun, yang belum mengenal bahasa Arab, sama sekali asing bahasa Arab, tapi sangat mudah bagi mereka untuk menghafal surat Al-Fatihah. Ini salah satu i'jazul Quran, ya, bahwa Allah mudahkan Al-Quran ini untuk manusia. Ya, dan anak-anak tentunya bisa untuk menghafal ini dengan cepat, ya, apalagi anak-anak, ya, hafalan mereka masih fresh. Ya, hendaknya dari kecil ya sudah dilatih untuk menghafal bacaan-bacaan sholat yang penting. Nah, demikian. Dan lakukan ini selama sejak dini, ya,
makin cepat makin bagus. Karena kita lihat di sana ada anak-anak yang begitu masuk usia mukallaf, sholatnya sudah tertata rapi. Dia sholat seperti orang dewasa. Ada yang menginjak 10 tahun bahkan di atas itu, sholatnya masih amburadul, sholatnya masih berantakan, ya belum mengerti ya tata cara pelaksanaan sholat yang benar. Nah demikian. Nah berlaku pepatah yang dikenal di kalangan kita yaitu Allah bisa karena biasa. Itulah hikmah di sini Nabi menyuruh orang tua untuk menyuruh anak-anak mereka ya memerintahkan melatih anak-anak mereka untuk mengerjakan sholat di usia 7 tahun maksimal ya. Jangan kurang, jangan lebih dari itu. Ya, nah demikian. Lebih dari itu nanti akan banyak masalah-masalah ke depannya. Dan tentunya ya itu semua dilakukan dengan dengan suasana yang menyenangkan tadi ya. Sehingga anak ini suka sholat dia, senang sholat. Maka dari itu Nabi tidak membolehkan kita mendahulukan targhib di sini ya, pemberian motivasi, dorongan ya, pancingan dan menunda dulu tarhib ya, ancaman, hukuman. Nabi mengatakan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Dan pukullah mereka kalau perlu dipukul ya. Karena tidak berarti harus memukul di sini. Ya, perintah untuk memukul di sini bukan harus betul-betul dipukul ya. Sama seperti pembolehan atau dispensasi untuk memukul istri ketika langkah pertama, kedua tidak berjalan, ya tidak harus dipukul juga. Ya, pertama dinasihati, nggak bisa pisah ranjang, nggak bisa boleh dipukul. Ya, bukan berarti harus dipukul dan bukan berarti harus pisah ranjang. Kita tahu bahwa Nabi tidak pernah memilih opsi memukul istri. Ya, walaupun mungkin ada alasan untuk itu, tapi Nabi tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul wanita. Nah demikian. Anak-anak juga demikian ya. Bukan berarti wadribu 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Sebagian orang tua mungkin terlalu zohiriyah ya, terlalu berpatok kepada lafal zahir dari hadis ini, lalu betul-betul dipukul anak itu ya, nggak harus juga. Ya mungkin ada cara, ya ini maksimal hukuman yang diberikan adalah pukulan. Pukulan itu juga ada kriterianya, bukan asal pukul. Nah demikian ya. Nah kalau tidak perlu dipukul ya tidak juga dipukul. Ya mungkin perlu sedikit penekanan ataupun semacam peringatan keras ya agar dia betul-betul melaksanakan kewajibannya ini. Nah demikian ya. Jadi Nabi tidak membolehkan anak untuk dipukul karena sholat di bawah 10 tahun. Nah ini ada suatu hikmah yang sangat besar di sini ya. Masa 7, kalau kita anggaplah kita mulai menyuruh mereka di usia 7 tahun. Ada waktu 3 tahun ya untuk menyuruh mereka, melatih mereka, mentarghib mereka untuk terbiasa sholat dan menyukai sholat. Tanpa ada hukuman, tanpa ada ancaman, tanpa ada intimidasi, ya celaan. Ya, maka di usia di bawah 10 tahun itu, anak itu disuruh saja sholat. Ya, dan dahulukan targhib di sini. Dan tunda dulu tarhib. Jangan diejek dia, jangan direndahkan dia, jangan dicela dia karena mungkin sholatnya masih berantakan ya. Atau kadang-kadang lalai lelet dah begitu ya. Sholat subuh misalnya udah jam 6 ataupun sudah terang begitu ya. Nggak jadi masalah. Yang penting dia tahu ada sholat subuh dan dia sholat subuh. Nah demikian. Walaupun berat kadang-kadang anak itu bangun pagi ya, dilatih. Dan jangan dicela, jangan dibanding-bandingkan juga dengan anak-anak yang lain. Oh lihat si fulan dan si fulan, nah, itu akan membuat dia ya kecil hati dan mungkin dia akan terpaksa sholat itu. Sehingga dia mungkin akan membenci sholat itu. Karena dia akan berkata dalam hatinya, karena sholat aku dipukul, karena sholat aku diejek, karena sholat aku dihina, ya, karena sholat aku direndahkan, nanti dia nggak suka sholat. Ya jadi lakukan pembelajaran ini, pelatihan ini dalam suasana yang menyenangkan dan
menggembirakan mereka. Kalau perlu kita dahulukan pendekatan yang bersifat positif, yaitu memberi hadiah untuk mentarghib, untuk memancingnya agar suka sholat. Ya, kalau dia sholat, kalau dia bangun pagi, terutama sholat subuh yang paling berat ya bagi anak-anak. Kalau dia bisa bangun pagi, ya pergi ke masjid bersama ayahnya, nah, dikasih reward gitu ya, dikasih hadiah, dikasih apa namanya ya satu apresiasi kepadanya. Ya nggak harus materi ya karena pemberian itu nggak harus materi. Ya bisa jadi kita berikan sesuatu yang membuat dia senang. Misalnya apa? Kita tahu anak kita sukanya makan apa begitu ya. Kalau kita masak ini dia begitu senang begitu. Nah itu kita beri ya semacam targhib kepadanya supaya dia suka sholat begitu ya dan tidak terbebani dengan sholat itu karena mereka juga belum mukallaf ini, belum balik lagi dan belum mukallaf ya. Nah dan tentunya ya hal ini perlu dilakukan secara kontinu terus ya, berkesinambungan terus menerus ya, karena sekali dua kali nyuruh sholat saja nggak efektif ya. Nah demikian karena ini adalah masa pelatihan yang perlu diulang-ulang terus ya perintahnya. Jangan ada orang tua mengatakan wah bosan saya nyuruh anak saya sholat. Ya anak masih kecil itu perlu terus diingatkan. Nah demikian ya, jangan merasa bosan untuk membimbing mereka dan mengajak mereka sholat. Maka dari itu Allah perintahkan kita untuk wastabir alaiha, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya, dalam menyuruh anak keluargamu untuk mengerjakan sholat tersebut. Harus sabar ya. Nah demikian. Apalagi menghadapi anak-anak. Maka di sini ya kita anjurkan kepada para orang tua untuk ya lebih mendahulukan pendekatan positif ataupun memberikan targhib, motivasi ya, bisa itu juga memberikan apresiasi kepada anak ya ketika dia mau mengerjakan sholat itu. Jangan berpikir dulu nanti itu mengajari anak tidak ikhlas ya. Anak belum sampai ke situ nalarnya ya. Ini adalah pelatihan, ini bukan penanaman suatu pemahaman, enggak. Ini kadang-kadang sebagian orang tua dia berpikir seperti anaknya itu adalah orang dewasa. Enggak, beda. Otak anak-anak bukan seperti otak orang dewasa. Anak-anak dengan dunianya. Ya beda dengan dunia orang dewasa. Otak mereka, akal mereka belum sesempurna senalar orang-orang dewasa. Jadi di sini yang kita ambil, kita petik. Kenapa Nabi tidak membolehkan hukuman di sini kepada anak di usia di bawah 10 tahun? Kalau kita pikir secara logika, kita gunakan pendekatan orang dewasa, mungkin dengan hukuman dia mau sholat. Ya, tapi Nabi tidak mengizinkan. Ya, anak-anak itu dipukul karena meninggalkan sholat ya, apalagi karena perkara-perkara lainnya. Ya, maka ya lebih baik ya, sebaiknya anak ini dihindari dari terlalu dijejali dengan hukuman-hukuman, apalagi hukuman fisik. Di bawah usia 10 tahun yang biasanya anak belum memahami arti sebuah hukuman. Dia belum mengerti mengapa dihukum. Ya, yang muncul adalah kebenciannya kepada perkara yang menyebabkan dia dihukum. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah demikian. Jadi jangan berpikir dulu nanti itu melatih anak-anak untuk tidak ikhlas, ya untuk mengharapkan sesuatu. Tidak, ya. Nah demikian. Karena yang kita tuju di sini, yang kita capai di sini adalah membiasakan, pembiasaan. Allah bisa karena biasa, membuat dia suka kepada sholat itu. Ya, apa yang ada di dalam hatinya karena sholat saya bisa begini, bisa begitu, dapat ini, dapat itu. Nah demikian, hingga dia terbiasa untuk sholat itu. Nah demikian, ya minimal waktu 3 tahun. Makanya kita katakan tadi lebih cepat lebih baik, ya lebih cepat lebih baik. Bukan berarti suruhlah anak-anak kamu untuk sholat di usia 7 tahun, ya benar-benar 7 tahun, enggak juga. Ya bukan seperti itu memahaminya. Tapi itu batas maksimal untuk menyuruhnya. Ya, jangan sampai lewat dari itu. Karena lewat dari itu telat. Ya, nah waktu 2 tahun itu mungkin kurang. Ya apalagi cuma 1 tahun, apalagi cuma 1 bulan. Besok dia mau balik, baru hari ini disuruh-suruh sholat. Ya gimana dia mau sholat? Dan bagaimana dia terbiasa sholat? Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah
Jadi itu salah salah satu perkara yang penting ya untuk membiasakan dan melatih anak untuk sholat. Dan tentunya kita kawal sholatnya, berusaha untuk memperbaiki sholat mereka dari waktu ke waktu. Karena ya tentunya namanya anak-anak sholatnya ya pasti masih berantakan ya. Tapi ya seiring dengan perjalanan waktu ya jangan jangan andalkan juga pelajaran yang ada di sekolah. Kadang-kadang juga nggak sinkron apa yang diajarkan orang tua di rumah dengan apa yang diajarkan di sekolah, tergantung sekolahnya. Maka pilihlah sekolah yang betul-betul mengajarkan sholat yang benar, sholat seperti Nabi mengerjakan sholat. Ya, karena banyak juga sekolah-sekolah yang mengajarkan sholat itu asal-asalan ya. Nah, rujukannya tidak benar sehingga ya banyak ya kalau dari kecil dasar sholatnya salah itu susah untuk memperbaikinya ya. Seperti kita tahu bersama hari ini banyak orang tua yang dibenarkan cara sholatnya nggak mau dia karena memang sudah dari kecil sholatnya seperti itu. Terus terang saja kita ini sholat mungkin 80% itu hasil melihat orang. Dulu waktu kita masih kecil, kita lihat orang-orang sholat di musola ya atau di masjid seperti itu, ya kita selaku anak kecil kita tiru itu tanpa mengetahui apa yang kita tiru itu benar atau salah. Nah, demikian ya kalau pendidikan dasar ya, pendidikan masa kecil itu salah. Untuk memperbaikinya nanti ketika dia sudah dewasa itu berat karena sudah tertanam dalam benaknya inilah sholat. Selain itu mungkin tidak dianggapnya sholat. Ya, selain itu mungkin dianggapnya salah. Maka dari itu ya kita perlu mengawal secara tata cara sholatnya, sifat sholatnya. Nah demikian ya. Ada beberapa buku rujukan mungkin yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki sholat anak-anak kita. Ya di samping kita juga sebenarnya para orang tua juga harus belajar sholat juga. Karena banyak dari mereka yang sholatnya itu ya masih ya hasil melihat tadi ya, bukan hasil belajar, bukan karena ada riwayat, tapi semata-mata karena dia melihat. Nah, demikian ya. Apalagi anak-anak ya, tentunya dia datang ke mungkin ke masjid atau dia lihat orang tuanya sholat di rumah, dia tiru. Nah, jadi perlu dilatih dan dikawal sholatnya, ya tata cara sholat yang benar, ya pelan-pelan ya. Misalnya meletakkan tangan, ya dan lain sebagainya. Dan tidak perlu di sini ada pemaksaan, ya dan celaan, hindari celaan di sini ya. Nah demikian. Ya namanya melatih ya. Ya, itu binatang buas. Kalau tidak sabar pelatihnya, itu akan tetap buas. Dia perlu sabar, ya ada kelembutan, ya dengan apa namanya dengan lunak hingga akhirnya binatang buas itu jadi jinak. Nah, jadi perlu terus usaha yang ya keras dan sabar ya untuk apa namanya menanamkan ini kepada anak-anak ya. Dan juga ya tentunya hal-hal lain yang berkaitan dengan salat. Ya tadi kita sebutkan tohara, ya berwudu, ya menutup aurat itu adalah hal-hal yang penting di dalam sholat sehingga dia tahu kalau sholat itu bagaimana cara menutup aurat ya. Hal-hal yang harus dihindari di dalam sholat seperti berbicara ya. Nah makan, kadang-kadang kita lihat anak kita sholat sambil makan dia kan begitu ya. Nah ya ajarkan dia pelan-pelan sehingga dia tahu kalau sholat jangan bicara, kalau sholat jangan makan kan begitu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan khusus bagi anak laki-laki ya tentunya ada di sana kewajiban lain selain sekedar mengerjakan sholat, yaitu mendatangi masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Dia pasti mendengar azan, ya dan latihlah, bawalah anak-anak kita ini untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Kalau mereka memang sudah layak untuk dibawa ke masjid ya, maka dari itu perlu dikasih landasan, diberi landasan di rumah, pendidikan di rumah tentang adab-adab masjid. Sehingga ketika dia sudah waktunya untuk dibawa ke masjid, dia mengerti masjid itu tempat apa. Masjid itu bukan taman bermain, ya, bukan tempat untuk bermain. Nah, dia mengerti. Nah, itu harus ditanamkan ya kepada anak-anak. Memperkenalkan masjid itu bukan seperti tempat-tempat lain di luarnya. Nah, ini perlu ya karena ya, masjid itu adalah istana ya, tempat membina generasi muslim. Enggak tepat juga melarang secara mutlak anak-anak datang ke masjid.
Ya, karena ada juga masjid yang melarang anak-anak masuk masjid. Nah, ini juga terlalu ekstrim. Ya, Nabi juga membiarkan anak-anak datang ke masjid dan sholat bersama kaum muslimin di masjid. Ya, nah demikian. Dan bahkan Nabi membiarkan mereka masuk ke saf-saf orang dewasa. Nggak perlu dibuat saf khusus anak-anak. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang ya. Membuat saf khusus untuk anak-anak. Nah, jadi biarkan mereka berbaur dengan orang dewasa. Ada yang beranggapan wah mereka nggak wudhu, mereka mungkin toharohnya masih nggak benar kan begitu. Itu memutus shaf tidak, ya. Nah, jadi dulu Abdullah bin Abbas juga pernah ikut sholat bersama Nabi, ya datang dengan keledainya, masuk ke shaf dan sholat bersama kaum muslimin. Ya, nah demikian. Jadi dibiarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting di sini adalah kerjasama para orang tua ya, agar memperkenalkan adab-adab masjid, adab-adab terkait dengan masjid kepada anak, sehingga anak ini tidak bermain-main di sana, ikut sholat bersama kaum muslimin ya. Nah, kita lihat juga ada anak-anak yang ngerti, ya terdidik ya, teredukasi dengan baik ketika dia datang ke masjid. Ya, dia sholat, mengikuti ya, kaum muslimin sholat. Nah, di sana ada juga anak yang tidak terdidik, lari sana, lari sini, teriak-teriak, ya, mengganggu orang yang sholat. Ya, kita lihat sebagian anak-anak seperti itu, anak-anak ini nggak bisa disalahkan juga. Ya, tentunya di sini orang tua yang harus merasa ya bahwa anak itu ya perlu diberi landasan untuk datang ke masjid, pendidikan adab. Kalau dilalaikan maka itu adalah salahnya, mengganggu kaum muslimin misalnya. Nah demikian ya. Nah kadang-kadang terjadi pertengkaran antara pihak BKM dengan jemaah yang membawa anak-anak ke masjid. Ya sehingga ada orang tua yang yang memusuhi masjid karena masjid memusuhi anaknya begitu. Ya tentunya ini akan merugikan ya semua pihak. Nah demikian. Jadi masjid itu adalah tempat yang paling baik bagi anak-anak. Ya apa jadinya kalau generasi-generasi Muslim ini ya tidak kenal masjid, dia kenal tempat-tempat bermain di luar sana, ya dan dia asing dengan masjid. Ya bukankah salah satu orang yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid, terkait dengan masjid. Pemuda yang tumbuh besar dengan ibadah kepada Allah, pemuda yang terkait hatinya dengan masjid. Nah, itu perlu kita jadikan masjid ini sebagai tempat yang aman bagi anak-anak dan menyenangkan bagi mereka, terutama anak laki-laki ya. Nah, demikian. Kalau anak perempuan kita tahu bahwasanya yang paling baik bagi mereka adalah mengerjakan sholat di rumah mereka. Itu mungkin tugas ibu ya untuk mengajarkan sholat berjamaah di rumah bagi kaum wanita bagaimana ya dan seterusnya. Nah, maka dari itu di sini perlu ya kita jelaskan hal ini kepada anak-anak kita sejak dini ya sehingga dia tahu suasana sholat. Bukan hanya di dalam sholat tapi suasana yang berkaitan dengan sholat juga. Nah, jadi agar dengan harapan ketika dia tumbuh dewasa, ketika dia sudah mukallaf, sudah baligh, dia terbiasa dengan hal-hal yang berkaitan dengan sholat ini. Dan itu adalah perkara yang menyenangkan, bahkan dia membutuhkannya, ya, dia merindukannya. Nah demikian, terkait jiwanya, hatinya, dirinya dengan ibadah yang agung ini, yaitu sholat. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya tentunya banyak hal-hal lain ya, misalnya adab di dalam sholat berjamaah, untuk rapat dan lain sebagainya, ya, dan bacaan-bacaan sholat, hafalan-hafalan yang berkaitan dengan bacaan sholat yang harus dia yang dia kuasai dan dia bisa baca dengan baik, ya itu perlu kita ajarkan kepada mereka. Nah demikian. Dan ya sampaikan juga kepada anak bahwa sholat ini adalah ibadah yang sangat penting, ya sangat urgen dalam kehidupan seorang muslim. Ya seperti yang disampaikan oleh Utsman ibn Abil As, ya dia mengatakan bahwa pesan terakhir yang disampaikan Nabi kepadaku ya ketika beliau menunjukku sebagai wali kota Taif adalah
Ya Utsman, tajawaz fis salah waqdurin nas bi'adafihim fa inna fihimul kabir was-saghir was-saqim wal-ba'id wa dzal hajah. Hai Utsman, ringankanlah salat, ukurlah panjang lama salatmu itu dengan orang yang paling lemah di antara makmum, karena di antara mereka terdapat orang yang lanjut usia, anak kecil, orang sakit, orang jauh, dan orang yang punya keperluan. Nah demikian. Jadi ini perlu kerjasama dari semua pihak ya agar ya apa namanya ya sholat ini betul-betul menjadi sesuatu yang dirindukan oleh jiwa-jiwa kaum muslimin. Nah demikian. Jangan ya membuat lari orang dari sholat ya seperti teguran Nabi kepada Muaz bin Jabal ya Muaz afattanun anta ya Muaz, ketika Muaz melakukan sholat mengimami manusia dengan cara yang memberatkan mereka, yaitu bacanya terlalu panjang. Ya, kadang-kadang ini perlu pengertian para imam juga di masjid ya. Ya, nah demikian. Di belakang, apalagi hari ini masjid lebih kompleks daripada kondisi suasana yang ada di zaman Nabi mungkin. Ya, banyak manusia dengan berbagai macam latar belakang, ya yang lanjut usia, yang anak-anak, yang sakit, yang punya keperluan ya, orang-orang yang tidak kita kenal ya. Nah, tentunya khususnya di Masjid Jami ya mereka para imam hendaklah meringankan sholat ini. Artinya ya sesuaikan dengan kondisi jemaah yang ada di belakangnya. Karena ada juga yang terlalu panjang imamnya sehingga anak-anak jadi nggak betah. Yang pertama dia diam, dia ikut, akhirnya dia mulai ngelantur kan begitu ya. Karena imam terlalu panjang. Ya, maka itu peringatan Nabi kepada Muaz bin Jabal. Afatanun anta ya Muaz, apakah engkau menimbulkan fitnah yaitu membuat orang lari dari salat wahai Muaz, ketika ada salah satu jemaah yang mufaraqah, yang memisahkan diri ya karena dia ada keperluan, ada kebutuhan ya pekerjaannya sehingga dia tidak bisa ikut sampai selesai, dia mufaraqah. Karena mufaraqah itu dia jadi bahan perbincangan ya, dituduh munafik dan lain sebagainya ya. Nah, ketika sampai hal itu kepada Nabi SAW, Nabi tahu masalahnya di mana. Masalahnya adalah Muaz terlalu panjang ya mengerjakan salatnya sebagai imam. Nabi mengatakan bacalah wasyamsi waduhaha ya wasabbihis rabbikal a'la dan ayat-ayat seperti itu. Nah, demikian ya, juz amma ya. Ya, paling panjang salat subuh itu 60 sampai 100 ayat dalam 2 rakaat ya. Nah, demikian. Jadi beda kita salat sendiri mau panjang-panjang silakan dengan ketika kita salat bersama kaum muslimin di masjid. Ini salah satunya adalah ya yang diperhatikan oleh Nabi di sini melarang para imam untuk memperpanjang salat. Ya salah satunya yang diperhatikan Nabi di sini adalah as-saghir. Di samping al-kabir ya lanjut usia, yaitu karena daya tahan mereka yang sudah lemah, ya as-sakim orang yang sakit karena memang sakit, al-ba'id orang yang jauh yang kita nggak kenal, mungkin dia punya keperluan, dan dal haja orang punya kepentingan yang kita nggak tahu ya, kita nggak tahu kita sholat, mungkin dia ngantongi tiket kereta api, tiket pesawat, ya kita panjang-panjang ya, dia tentunya gelisah. Nah, salah satunya yang diperhatikan Nabi di sini, kemaslahatan yang diperhatikan Nabi di sini adalah as-saghir, anak kecil. Ya, ini membuktikan juga bahwa anak kecil udah biasa dibawa orang tua mereka ke masjid. Ya, pernah ada seorang anak yang menangis ya hingga ibunya mendekapnya, lalu Nabi meringankan salat karena mendengar suara tangisan itu. Nah, suara tangisan anak. Jadi Nabi memperhatikan itu. Jangan sampai anak-anak ini nggak betah di masjid gara-gara ya imamnya kepanjangan itu. Ya mungkin ya tidak perlu show juga ya, pamer juga di masjid dengan bacaan kadang-kadang meniru bacaan-bacaan qurra ya. Itu juga nggak perlu takalluf seperti itu. Ya hingga berlama-lama panjang-panjang dan ya bukan itu tujuannya. Masjid itu tempat tarbiyah bagi kaum muslimin ya. Nah, demikian. Nah, Nabi kadang-kadang sering ya sehabis sholat menyampaikan sepatah dua patah kata, memberikan pelajaran-pelajaran kepada kaum muslimin. Nah, demikian setelah mengerjakan sholat. Nah, demikian. Jadi itu tempat berkumpulnya kaum muslimin masjid itu. Jadi buat senyaman dan se
senyaman mungkin ya. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah demikian saja mungkin ya perkara kedua ya. Dari hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan penguatan pilar-pilar keislaman. Wallahu alam bisawab. Taib. Dan tadi kita sebutkan ketika anak sudah balik itu ada izin untuk memberikan hukuman tarhib ya. Nah disitulah waktunya ya karena anak sudah mengerti kenapa dia dihukum, mengerti makna dari sebuah hukuman ya, celaan ya ataupun hukuman ya, dia sudah mengerti itu karena dia sudah balik ya, terjadi satu perubahan pada dirinya secara psikologi juga berbeda orang yang sudah balik dengan orang yang belum balik ya. Nah demikian. Jadi dia sudah mampu untuk menalar itu dan boleh untuk melakukan tarhib ya, marhalah tarhib kepada mereka. Ya tentunya tidak harus tadi kita sebutkan tidak harus dipukul juga. Mungkin ada bentuk penekanan-penekanan, penegasan-penegasan lainnya, peringatan lainnya yang membuat dia ya sungguh-sungguh dan tidak meninggalkan sholat. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana mendidik anak, menanamkan untuk melakukan sholat ya. Tadi walaupun di dalam hadis umur 7 tahun, namun itu bukan berarti menunggu 7 tahun untuk menyuruh sholat. Yang mudah-mudahan faedah-faedah yang lainnya kita dapatkan dari apa yang telah disampaikan tadi. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya, silakan. Baik Ustaz, kesempatan pertama kami angkat dulu di pertanyaan layanan pesan singkat. Ada 2 pertanyaan senada. Di antaranya dari penanya hamba Allah yang berada di Buton dan penanya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ingin melatih anak saya yang masih kecil untuk sholat. Namun karena ayahnya sibuk bekerja hingga malam, larut malam, hanya libur saja bisa membawanya ke masjid. Kebetulan masjid agak jauh dari rumah. Bolehkah saya mengajak anak laki-laki saya untuk sholat berjamaah di rumah? Kadang saya jadi imam dan kadang juga saya jadikan dia menjadi imam karena bacaannya sudah cukup lumayan walaupun belum mumayyiz Ustaz. Nah, bolehkah melakukan hal tersebut Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya boleh ya. Anak kecil yang sudah mumayyiz ya jadi imam pernah juga dilakukan oleh Aisyah ya, menunjuk seorang anak kecil yang lebih bisa baca Quran sebagai imam. Dan kita katakan di sini perlu kerjasama ya antara ayah dan ibu untuk melatih anak-anak ini untuk biasa sholat. Nah demikian. Ketika ayah tidak ada, hendaknya ibu yang mengambil peran itu. Nah, ketika ayah di rumah, mungkin ayah perlu aktif untuk melatih anak-anak, terutama tadi kita katakan anak laki-laki ya, yang seharusnya dia dilatih untuk pergi ke masjid ya. Tapi karena ini masih belum balik ya, nah jadi mungkin perlu dikawal oleh orang tua untuk pergi ke masjid. Ya maka orang tua yang sibuk tadi mungkin bisa meluangkan waktu Sabtu atau Ahad, waktu libur untuk ya membawa anak-anak ini ke masjid. Atau kalau misalnya dia maghrib sudah pulang, sudah sampai di rumah, dia membawa anak ini sholat maghrib dan isya di masjid ya, atau sholat subuh. Nah demikian. Jadi kita pelan-pelan ya menanamkan ini kepada anak ya, membawa dan mengajak mereka khususnya anak laki-laki tadi ya ke masjid. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau tugas itu terhalang nggak jadi masalah juga ya seorang ibu membawa anaknya ke masjid. Ya, seperti yang terjadi juga di zaman Nabi, seorang ibu membawa anaknya ke masjid dan anak itu menangis dan Nabi meringankan sholat. Nabi tidak melarang wanita yang bawa anak itu ke masjid. Dengan mengatakan misalnya jangan bawa anak-anak ke masjid, tidak juga. Ya, nah demikian. Jadi di sini yang perlu memberikan toleransi adalah orang dewasa, ya. Nah, bukan yang dikorbankan anak-anak. Ya, jadi ada banyak faedah yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Ya, seorang wanita boleh membawa anaknya ke masjid. Nah, kemudian ketika anak ini menangis, ya bukan yang disalahkan anak ini, disuruh diam, dimarahi kan begitu ya. Ya anak kecil namanya, dia menangis ya wajar.
Nah, di sini yang memberikan toleransi adalah orang tua, ya. Nah, imam dan ini Nabi ya, sampai meringankan sholat karena mendengar suara tangisan anak. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi ya jadi masalah juga dia seorang ibu ini membawa anaknya ke masjid ya. Nah, kalau bisa ya Sambil diawasi. sambil diawasi tentunya dan dilatih ya. Anak itu perlu dilatih dari rumah. Makanya kita sebutkan tadi pendidikan rumah itu akan nampak hasilnya di luar, gitu ya. Terutama di tempat-tempat berkumpulnya manusia kaum muslimin ya. Nah demikian perlu diajari mereka adab-adab majelis ya, adab-adab di masjid dan jenisnya. Wallahu a'lam Nah, bishawab. bagaimana jika si anak ini menjadi makmum misalnya di salat jahar, misalkan maghrib dan isya, si ibunya di imam, bagaimana Ustaz? Ya, sebenarnya anak ini nggak masuk hitungan juga ya, karena dia juga bukan mukallaf, dia boleh jadi makmum ya, mengikuti ibunya sholat di sampingnya. Ini kan masa latihan ya, apa namanya, bukan berarti dia betul-betul sebagai orang yang sholat di situ, melatih dia sholat. Kadang-kadang anak ikut sholat dari awal ya, Iya. tapi di akhir udah tak kemana dia. Nah, itu namanya anak-anak harus pelan-pelan sabar ya. Nah, membimbingnya dan menuntunnya untuk mau sholat dan bisa sholat, dan gitu. Senang sholat ya. Jadi intinya dia senang sholat. Walaupun kadang-kadang anak-anak dari awal dia ikut di samping kita, ya, rakaat kedua, ketiga dia entah kemana, nanti rakaat terakhir balik lagi dia. Anak-anak namanya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan, tidak disebutkan nama tempatnya. Ustaz, anak yang sudah menikah, apakah masih menjadi tanggung jawab orang tua Ustaz dalam perihal menyuruh sholat? Karena ketika setiap tiba waktu azan itu selalu tidak ada Ustaz untuk anak yang sudah menikah tersebut. Saya ingin ketika waktu tiba azan itu dia pergi ke masjid, namun seringnya dia tidak ada. Ya, kalau ditanya apakah wajib ya, itu adalah kewajiban orang tua yang nggak akan pernah berhenti ya, membimbing anak-anak mereka. Walaupun anak mereka sudah besar ya, sudah balik, sudah tetap punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar ya tentunya ya. Minimal itu ya, amar ma'ruf nahi mungkar ya, atau dia lihat anaknya nggak sholat, dia wajib perintahkan sholat. Ya tidak boleh dia berkata, ini sudah balik, ini bukan kewajiban saya lagi. Enggak. Ya, kewajiban, bahkan itu kewajiban setiap muslim ya, kepada muslim yang lainnya, yaitu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, tawasi bil haqqi wa tawasi bisabar. Bukan hanya kewajiban orang tua ini aja, kewajiban sama muslim ya, untuk mengingatkan sholat begitu. Apalagi ini statusnya adalah anaknya, ya tentunya itu lebih ditegaskan lagi ya. Dia kan bukan berarti wah dia sudah balik, sudah lepas dari saya, tidak ya. Nah demikian, dia tetap menjadi satu ya kewajiban kita untuk membimbingnya sampai dewasa. Bagaimanapun tuanya usia anak kita itu ya, udah nikah, udah punya anak, udah punya cucu, bahkan dia tetap anak bagi kita ya. Statusnya nggak berubah itu ya, dia jadi orang tua, kita jadi anak begitu, enggak ya, dia tetap sebagai anak kita. Nah demikian, yang kita punya tanggung jawab ya kepada mereka. Nah demikian, sebagai seorang muslim satu, dan sebagai seorang ayah ya, ataupun ibu yang kedua. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, iya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan yang ketiga masih kami ajukan di layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan. Ustaz, saya pernah membawa anak ke masjid dan saya tempatkan di saf terdepan dengan saya Ustaz, karena saya tidak ingin melepaskannya dengan yang lain. Tapi oleh imam ditegur bahwa bagian depan sunnahnya untuk dewasa Ustaz. Nah, bagaimana penjelasannya? Iya, ya tentunya ada tempat-tempat yang tidak boleh diisi oleh anak-anak ya. Tidak semua tempat boleh diisi oleh anak-anak. Nabi SAW mengatakan, ya, istau wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Rapat dan luruskan barisan kalian dan jangan berserakan, jangan berselisih yang menyebabkan hati kalian saling berselisih. Liyalini, kata Nabi, ya. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah mengisi barisan yang ada di belakangku, kata Nabi, orang-orang yang sudah balik dan berakal.
summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kemudian sudah mereka dan seterusnya. Jadi khusus untuk barisan di belakang imam, nah ini tidak boleh diisi anak-anak. Dan ini mohon pengertiannya kepada orang tua yang bawa anak. Kalaupun dia dapat saf di belakang imam, jangan dia bawa anaknya di situ. Kalau dia mau membawa anaknya di sampingnya, ya dia perlu cari tempat yang lain. Ya bisa di sisi kanan, di sisi kiri, atau di belakangnya. Ya. Karena ada tugas-tugas tertentu bagi orang-orang yang ada di belakang imam. Yaitu ketika terjadi sesuatu pada imam, mungkin imam berhalangan, batal wudhunya, atau tiba-tiba dia sakit dan dia keluar dari sholat, mufaraqah dari sholat. Nah itu orang-orang yang di belakang itu punya kewajiban untuk menggantikan imam, naib imam. Ya demikian pula istiftah, yaitu ketika imam salah baca atau imam lupa bacaan, ada sesuatu yang terjadi di dalam sholat, maka orang yang di belakang imam ini punya kewajiban dan punya tugas untuk membantu bacaan imam atau menegur imam dengan mengucapkan subhanallah, ya, karena mereka orang-orang di belakang imam yang tahu persis bagaimana kondisi imam. Kalau yang jauh-jauh mungkin nggak ngerti kondisi imam bagaimana. Nah, mungkin kalau dia salah baca juga sayup-sayup kedengarannya. Dan kalaupun yang jauh, ya misalnya di ujung kanan, ujung kiri, imam salah baca, ya nggak mungkin dari sana itu dia bisa mengoreksi karena terlalu jauh. Ya bisa berantakan juga si imam karena dia juga tidak bisa mendengar dengan jelas orang-orang yang membetulkan bacaannya yang suaranya jauh. Itu adalah tugas orang-orang yang di belakang imam tadi. Maka ketika kita mengambil posisi di belakang imam, pastikan kita adalah orang yang layak untuk menggantikannya kalau terjadi sesuatu pada imam. Nah demikian. Maka dari itu tidak boleh ya posisi ini ditempati oleh orang-orang yang belum baligh. Ya, bahkan awam, kalau kita orang awam nggak ngerti baru pertama sholat jangan, atau ya baru mengenal sholat atau memang nggak ngerti fikih sholat, ya jangan di belakang imam. Ya pengertian sendirilah. Ya itu adalah tempat yang memang khusus untuk ulul ahlami wan nuha kata Nabi. Itu orang yang ahlam artinya sudah balik, dan nuha berilmu. Orang balik dan berilmu yang di belakang imam itu. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, supaya bisa dia menggantikan tugas imam apabila imam berhalangan. Wallahu a'lam. Nah, ya baik, syukran atas jawabannya Ustaz. Demikian untuk 3 pertanyaan kami ajukan di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Rashid, Jakarta. Iya, silakan Pak Rashid. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ini jamaah yang berada di belakang imam ini Pak Ustaz. Iya. Pengalaman saya di masjid-masjid dekat rumah saya ini, yang di belakang imam itu makmum biasa gitu Pak Ustaz. Nah ini memang apakah dari masjid itu tidak ada pencerahan atau bagaimana? Maksudnya makmum biasa? Iya, artinya kan tadi yang kata Pak Ustadz kan harus yang mengerti lah ketika bacaan imam salah, dia menugaskan gitu. Iya. Nah kadang-kadang malah imam rawatib yang lain itu di belakang. Oh iya. Nah ini maksud saya siapa nih Pak Ustadz, kewajiban memberitahu itu kan harusnya pengurus ya. Iya. Iya. Baik. Ini tidak gitu Pak Ustadz. Memang pernah terjadi kesalahan yang membetulkan di belakang, ya nggak dengar imam itu. Iya. Itu Pak Ustadz. Iya. Jadi Pak Ustadz, Baik. pencerahan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Pak Rashid ya di Iya. Jakarta. Ini masalah ya di masjid-masjid, pengurus masjid atau sekarang disebut BKM ataupun Badan Kenaziran Masjid atau apapun namanya, itu kadang-kadang nggak mengerti juga fikih masjid. Ya, banyak hal-hal yang perlu dikoreksi dari pelaksanaan ya sholat berjamaah di masjid yang perlu diketahui oleh pengurus dan orang-orang yang terkait dengan ibadah di masjid, yaitu sholat, ya, mulai dari muazinnya ya sampai imamnya, kan begitu ya. Nah kadang-kadang muazin juga ya karena
nggak mengerti fikih azan, ya hujan lebat, selebat-lebatnya dia tetap hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah juga kan begitu ya. Ya, siapa yang datang juga ya. Nah kan harusnya mengerti ya dan diajarkan kepada muazin kalau misalnya ketika waktu tiba waktu sholat tiba hujan lebat ya yang halangi orang datang ke masjid ya seharusnya disuarakan as-salatu fi rihalikum ya. Nah demikian. Nah tapi ya sedikit muazin yang ngerti fikih ini kan begitu ya. Sampai-sampai kemarin ketika dianjurkan untuk ibadah di rumah, masjid-masjid tetap menyuarakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Padahal orang-orang tidak datang itu karena terhalang karena satu uzur yaitu adanya wabah ya COVID-19 kemarin. Nah demikian. Sekarang alhamdulillah sudah aktif kembali masjid-masjid ya. Nah jadi ini harus tahu, paham si muazin ini fikih azan itu dari muazinnya ya. Nah kemudian imam itu lebih-lebih lagi dia mengerti apa yang berkaitan dengan salat, ya, meluruskan saf dan lain sebagainya. Nah kemudian ya, nah di sini tadi disinggung orang-orang yang di belakang imam. Nah maka perlu pihak masjid di sini ya memang menempatkan ya orang nawaibnya. Nawaib itu artinya wakil pengganti imam itu di belakang imam. Satu hal yang keliru juga ya, yaitu menempatkan muazin di belakang imam ini. Ya muazin, biasanya muazin yang qomat di belakang imam. Ya, ini tidak harus juga, tidak harus muazin yang di belakang imam. Kadang-kadang muazin juga nggak ngerti tentang sholat. Begitu imam berhalangan dia juga nggak ngerti. Imam salah baca, imam melakukan satu gerakan yang mungkin salah, dia diam saja, dia tidak subhanallah, dia tidak dan sebagainya. Nah, jadi nggak harus muazin juga seperti kebiasaan banyak masjid di belakang imam itu muazin, ditulis muazin. Ya enggak. Nawaib, pengganti imam, ulul ahlami wan nuha kata Nabi, orang yang sudah balik jelas orang dewasa ya. An-nuha artinya orang yang berilmu, ya di situ ya. Maka ya tentunya ada pengganti imam atau wakil imam ya. Atau imam banyak, ada 3 imam misalnya ya. Ketika sholat ini imam-imam yang lainnya harusnya di belakang imam, ya, imam yang bertugas begitu, sehingga ada apa-apa ya dia siap untuk menggantikannya. Nah demikian ya. Nah jadi satu hal juga ya orang yang muqim, orang yang mengiqamatkan sholat itu tidak harus muazin. Ya tidak harus muazin yang mengiqamatkan sholat, karena hak iqamah itu ada di tangan imam. Bukan di tangan muazin. Ya, iqamat itu ada di tangan imam. Masuk waktu itu di tangan muazin. Karena tugas muazin itu adalah mengintai dan mengamati waktu sholat. Kalau sudah masuk, dia orang yang berhak untuk menyuarakan azan. Dia yang punya wewenang itu. No, iqamat bukan wewenang muazin. Nah ini yang keliru juga sebagian masjid ya. Nah imamnya belum ada, muazinnya sudah qomat itu. Sehingga kelabakan nih siapa yang jadi imam begitu. Hingga akhirnya tolak-tolakan, sorong-sorongan kan gitu, dorong-dorongan. Gak ada yang jadi imam. Karena imamnya belum hadir di situ. Jadi ya, tata cara atau fikih yang benar ketika imam sudah berada di tempat atau imam sudah datang baru iqamat. Atau imam menyuruh untuk iqamat. Siapapun yang dia suruh. Gak harus muazin. Ya, siapapun yang dia suruh untuk qomat. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Karena iqamat itu beda dengan azan. Iqamat itu adalah peringatan ataupun seruan untuk menegakkan salat. Sementara azan itu adalah pengumuman, iklan masuknya waktu salat. Beda antara keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak harus juga muazin di belakang imam gitu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.